Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi madda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, mudah-mudahan kita semua dicintai dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil tema Mau'izatul Hasanah, yaitu nasihat-nasihat kebaikan yang insyaallah kita beri tema macam-macam bentuk panggilan. Berbicara tentang panggilan, kalimat ini sering barangkali kita rasakan sebagai umat manusia. Kadangkala kita memanggil orang, kadangkala kita dipanggil orang. Ketika kita memanggil orang, secara otomatis berharap kita panggilan itu dipenuhinya. Kalau seandainya kita memanggil orang sementara panggilan itu tidak dipenuhinya, mungkin barangkali ada sedikit kekecewaan dalam hati kita. Kenapa dia tidak mau memenuhi panggilanku? Kadang-kadang juga di samping kita sering memanggil orang, kita juga pernah dipanggil orang. Lalu ketika kita dipanggil oleh orang lain, secara otomatis karena kita dipanggil ada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh orang lain kepada kita. Tapi kadang-kadang dalam momen panggilan tersebut kita dipanggil, ada sesuatu hal yang mengganjal sehingga kita tidak bisa atau dapat memenuhi panggilannya. Ada juga timbul kekesalan dalam hati. Saya lagi sibuk, kenapa saya dipanggil? Saya sedang mengerjakan sesuatu, kenapa saya dipanggil? Jadi lumrah fitrah kita sebagai manusia, dipastikan kita sering memanggil dan juga mendapatkan panggilan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu karena memang memanggil dan dipanggil itu sudah merupakan fitrah kita sebagai umat manusia, rupanya di atas kita manusia, di atas segala-galanya ada yang menciptakan kita. Siapa dia? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi, termasuk kita-kita ini adalah ciptaan Allah. Di beberapa kesempatan sesungguhnya sering kita ini mendapatkan panggilan Allah. Tapi kadang-kala panggilan Allah ini kita anggap itu tidak penting. Padahal sesungguhnya Allah yang memanggil kita, Allah yang membutuhkan kita, Allah yang menyeru kita. Tapi kadangkala seruan itu kita tidak penuhi, panggilan Allah itu tidak kita penuhi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang panggilan Allah, ada setidaknya 3 bentuk panggilan. Dipastikan 3 panggilan ini akan kita dapatkan sebagai manusia. Yang pertama ada namanya panggilan harian. Panggilan harian ini apa? Itulah dianya panggilan menunaikan ibadah sholat. Akhir-akhir ini ada sebuah dialog yang cukup fenomenal, mungkin barangkali viral, ketika ada seorang peneliti atau seorang tokoh yang menganggap dan menyatakan kepada kita bahwa panggilan azan itu
hakikatnya adalah panggilan Pancasila. Makanya sekarang ini ketika Pancasila sudah mulai diobrak-abrik, lalu jutaan umat manusia merasa itu melemahkan Pancasila, lalu rupanya dari pendapat ahli tersebut mengatakan panggilan Pancasila itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Lalu rupanya panggilan Allah ini itulah dianya menunaikan ibadah salat. Sering kita dengar panggilan Allah menunaikan ibadah salat. Di mana-mana masjid, di mana-mana musholla dipastikan sebelum menunaikan ibadah salat ada panggilan. Apa itu panggilan? Itulah dianya azan. Kalimat azan tersebut memiliki makna yang paling dalam, menunjukkan Allah yang telah memanggil kita. Makanya bunyi azan itu diawali dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika kalimat Allahu Akbar maknanya adalah Allah yang maha besar. Bagi kita yang mengaku Allah itu adalah maha besar, maha segala-galanya, otomatis semuanya itu kecil di hadapan kita. Langsung kita menunaikan ibadah kepada Allah. Lalu ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Lalu bukti kita katakan Allah itu yang maha besar. Makanya bunyi azan yang kedua dilanjutkan dengan kalimat syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tadinya diawali dengan kalimat takbir Allah yang maha besar, karena kita menganggap Allah itu adalah maha besar, kecil semuanya di hadapan kita. Makanya bukti kebesaran Allah kita saksikan dengan kita melangkahkan kaki menuju panggilan Allah. Ketika kita melangkahkan kaki, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Lalu setelah itu kalimat tadi syahadat tauhid dilanjutkan dengan kalimat syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasul itu berbarengan dengan syahadat tauhid. Mengesahkan Allah berarti percaya kita kepada Rasul. Rasul yang telah Allah utus di atas dunia ini membawa perubahan, memperkenalkan kepada kita tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar, kita saksikan tiada Tuhan selain Allah, dan juga kita saksikan Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang telah menganggap hal itu bisa terjadi, lalu setelah itu hayya 'ala shalah, mari kita menunaikan ibadah salat. Jadi rupanya orang-orang yang secara otomatis dia melaksanakan ibadah salat, berarti mereka lah yang mengakui kebesaran Allah, mereka yang telah bersyahadat menyaksikan adanya Allah, dan mereka yang telah bersyahadat Muhammad itu adalah Rasulullah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah salat. Lalu ketika mereka menunaikan ibadah salat, ada janji yang Allah berikan kepada kita, keberuntungan. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang yang langsung menunaikan ibadah salat. Jadi mengesahkan Allah, membesarkan Allah, bertauhid, mengesahkan Allah, bersyahadat kepada Rasul, lalu kita menunaikan ibadah salat, kemudian kita mendapatkan kemenangan. Lalu ketika kita mendapatkan kemenangan, jangan kita anggap kemenangan itu adalah kemenangan hakiki bagi kita. Rupanya di atas kemenangan itu ada sosok yang memberikan kemenangan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kalimat hayya 'alal falah, lalu kita kembalikan kemenangan itu kemenangan yang kecil, yang paling besar juga adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi hakikatnya panggilan yang pertama ini dipastikan kita sering mendengarkan panggilan Allah, itulah dia menunaikan ibadah salat.
Pagi kita dipanggil, siang kita dipanggil, sore kita dipanggil, menjelang maghrib kita dipanggil, malam hari kita dipanggil. 5 kali sehari semalam kita mendapatkan panggilan Allah. Hakikatnya panggilan itu adalah panggilan seluruh manusia. Bukan saja 1 atau 2 orang, bukan saja satu kampung yang merasa dirinya manusia yang beriman kepada Allah. Mereka telah mendapatkan panggilan. Makanya panggilan Allah itu melalui lantunan suara. Ada lantunan suara yang sangat indah sekali kita dengar di mana-mana. Bagaimana bentuk azan yang sangat syahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak lagi model azan yang lain supaya kita tertarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak model azan. Azan tersebut mengingatkan kita berarti kita telah mendapatkan panggilan Allah, namanya panggilan harian. Lalu apa lagi panggilan berikutnya? InsyaAllah kita sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan tausiah yang cukup singkat ini bermakna untuk kita semua, dan dengan harapan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi diri yang menyampaikan. Allah yang maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.